Sebenarnya aku tuh males bikin video panjang karena yang nonton cuma berapa biji, tapi berhubung aku nggak ada kerjaan, ya udah akhirnya aku bikin video panjang lagi. Cerita dimulai saat aku beli batagor. Aku belinya 10.000 dan untuk suamiku 5.000 aja. Tapi sebelum ini aku sudah beli ketan, cuman nggak kerekam. Kayak tahu kenapa tiba-tiba pengen camping dadakan. Akhirnya aku obok-obok isi kulkas dan aku masak. Stok yang ada di kulkas cuma tempe kacang sama pindang. Ya udah goreng itu aja. Aku lupa kalau punya telur. Karena semuanya serba dadakan, jadi yang dibawa pun apa adanya. Pinter banget ngarang cerita, padahal mampunya memang cuma itu. Hari ini aku semangat sekali karena ini pertama kalinya setelah sekian abad. Sambil nunggu tempeku matang dan pindangku matang, aku nyiapin apa yang sudah ada. Sayur selada dan nasi merah itu wajib biar nggak kelaparan. Selanjutnya aku goreng kulit pangsit biar ada bunyi kriuk-kriuk saat makan. Gorengnya sedikit aja, kira-kira 1 toples karena memang adanya cuma itu. Setelah ditunggu 2600 detik, akhirnya matang juga dan aku angkat lalu aku tiriskan biar minyaknya nggak kemana-mana. Wes saatnya kita plating. Nah sekarang ini sudah matang ya tempe kacangku dan pindangku. Aku taruh di atas nasi seperti ini. Lanjut lagi, kalau makan nggak ada sambal itu seperti makan tanpa garam, jadi aku bikin sambal. Walaupun sambalnya sederhana, cuman cabai, bawang baik, dan air laut, tapi itu udah enak banget. Karena aku camping lumayan lama, kira-kira 3 jam, jadi bawaanku lumayan banyak. Bekalku udah siap, saatnya dibungkus pakai karung. Bukan, tapi pakai plastik resek. Pokoknya kalian jangan bingung ya sama penjelasanku, karena aku juga ngawur ceritanya. Biar kalian nggak sepaneng mikirin masalah hidup. Nah, sekarang kira-kira kalian aku mau lanjut cerita apa enggak? Kalau aku sih mau lanjut ya, karena aku belum selesai vlognya. Ini dia perjalanan aku menuju ke tempat camping, kira-kira 180 detik dari rumah. Selama perjalanan ini aku minta kalian fokus sama pemandangannya, jangan fokus sama ceritaku. Karena bentar lagi aku ngelewatin kebun-kebun jeruk yang banyak buahnya. Lihat ya kanan kiri tuh indah banget, apalagi di depan itu gunung. Duh, enaknya. Kalau ada tikar sama bantal mungkin aku sudah ngorok. Lanjut lagi ya karena perjalanan masih panjang dan kurang 61 detik lagi. Sekali lagi aku minta kalian fokus karena kanan kiri itu banyak buah jeruk yang sudah menguning. Kalau kalian nggak kelihatan, tolong pakai kaca pembesar. Ya jeruk-jeruk ini aku kepikiran ide bisnis. Gimana kalau diambil 1 kilo aja buat dijual. Setelah laku 1 kilo, ambil lagi 1 kilo. Begitu seterusnya sampai buahnya habis. Kapan lagi kan ya jadi juragan tanpa modal. Tapi sayangnya ini cuma hayalanku aja. Kenyataannya aku juga takut dosa dan dipukuli warga. Lanjut lagi ya. Nah, kalau kalian lihat kanan kiri itu ada warung, itu bukan bengkel ya, tapi itu penjual jeruk. Di sini juga tempatnya orang lari-lari, bukan lari dari kenyataan atau ngejar maling, tapi karena pengen badannya sehat walafiat, nggak seperti kalian yang kerjanya rebahan melulu. Dari kejauhan kelihatan ada petani lagi nyemprot, yang jelas bukan nyemprot kenangan, apalagi nyemprot mantan, karena itu sudah masa lalu. Nah, ini dia, aku sudah sampai di pintu masuk. Sebelum masuk wajib bayar dulu, HTM-nya 10.000 per orang, parkir 3.000, murah banget kan ya. Setelah selesai bayar, aku langsung tancap gas. Nah, ini dia melewati perjalanan yang ada airnya. Ini bukan karena keran bocor ya, tapi ini memang benar-benar sungai alami. Air di sini bersih, bening, dan bebas dari sampah karena di sini itu dikelola dengan baik. Tapi walaupun bersih bukan untuk diminum apalagi untuk dimasak, karena di sini itu orang-orang banyak yang mandi keciprat-keciprut karena airnya memang nyegerin banget. Kalau kalian nggak percaya sama ceritaku nih, aku liatin airnya. Gimana menurut kalian? Sebelum aku lanjut explore ke tempat lainnya, aku mau cari parkiran dulu karena semua kendaraan wajib parkir. Setelah aku memastikan motorku aman dan baik-baik aja di parkiran, aku memutuskan untuk lanjut ke dalam. Sekarang aku minta tolong Pak Su untuk ambil videoku dari belakang karena kalau ambil dari depan kalian nanti bosan lihat mukaku. Sebelum sampai ke tempat tujuan, aku ngelewatin jembatan. Ini tuh jembatan untuk keluar masuk motor. Tadi Pak Su nggak lewat sini karena Pak Su itu baru pertama kalinya juga ke sini setelah sekian lama. Maklum ya faktor U. Jadinya banyak lupanya. Aku hitung-hitung setelah 31,5 detik tapi kok nggak nyampe juga ya di tempat tujuan. Apa aku kesasar? Sabar-sabar, orang tempatnya cuma sauple jadi nggak mungkin kesasar. Yang penting kalian tonton terus videonya, jangan di skip apalagi unsubscribe. Masa iya kalian tega aku sudah naik turun gunung seperti ini, kalian malah ninggalin aku. Lanjut ya Nah ini dia, aku sudah ada di depan sungai. Rencananya aku mau naik perahu tapi sayangnya kok nggak ada perahu ya di sini. Ya udah aku nyebrang aja seadanya. Maksudnya seadanya pakai kakiku. Walaupun basah-basah dikit nggak apa-apa, namanya juga rekreasi ke alam bukan ke mall. Aku jalannya hati-hati banget karena takut jatuh, padahal sungai itu isinya cuma air bukan minyak. Kalau di sini ada persewaan perahu, mending aku naik perahu aja daripada nyebrang kayak gini kan. Resikonya jatuh dan malu kalau diketawain orang-orang. Lihat aja tuh di kanan kiri banyak banget orang-orang yang duduk-duduk. Akhirnya setelah 21 detik nyampe juga di tempat tujuan. Ini aku pasang kursi untukku dan untuk suamiku. Baru aja nyampe, bukannya menikmati pemandangan, malah obo-obo isi tas untuk ngambil bekal. Ya namanya juga ahli ngunyah, apalagi kalau nggak ngunyah kerjaannya. Ditambah tadi jalan 47 detik, pasti perut udah kriuk-kriuk. Ini aku obo-obo tasnya lumayan lama karena isinya tuh banyak banget, jadi harus dikeluarin satu-satu. Apalagi tasnya memang dalam banget, sedalam kenangan. Reketek. Lanjut lagi ya ini videoku masih seputar ngeluarin makanan nggak selesai-selesai. Kalau dihitung sudah 23 detik lamanya. Tapi nggak apa-apa, semakin lama durasi katanya videonya semakin bagus. Kata siapa? Ya kata aku lah, kan aku yang ngomong. Wes, jangan terbawa emosi. Oke lanjut. Nah ini aku sudah mulai menemukan apa yang aku cari. Sepertinya aku sudah merogoh berlian emas dan permata. Bukan, aku menemukan batagor. Pasti kalian semua tahu yang namanya batagor kan? Makanan dari kanji yang rasanya kenyal-kenyal enak. Dikasih bumbu kacang, saus sama sambal, itu rasanya tambah enak. Jangan kaget sama suara kodam yang keluar. Maklum aja, kadang benar kadang enggak. Di sini mulai kelihatan mukaku yang kelaparan. Ini aku menikmati batagor dengan syahdu. Asal tahu aja ya, suamiku nggak tahu kalau cuma dibelikan 5.000, sedangkan aku 10.000. Gini-gini ternyata aku pinter ngakali. Maklum aja, aku itu mantan juara bela diri, jadi pinter banget kalau ngeles.
les. Tapi sabukku sabuk coklat yang dipakai sebulan langsung sobek. Balik lagi ke realita ya Wir, jangan ngayal terus. Nah ini aku menikmati Batagor sambil lihat pemandangan. Pemandangannya tuh indah banget, apalagi di depanku ada sungai. Asal tahu aja di sini itu bersih banget, jadi nggak ada kuning-kuning ngambang. Oke, aku mau lanjut videonya karena berhubung tadi belum sarapan, jadi sekarang saatnya makan. Di sini aku makan dengan lahap, tapi nggak lupa selalu baca bismillah. Makan di alam gini rasanya tuh enak banget, tapi sayangnya tadi lupa bawa tikar. Kalau bawa tikar kan bisa layar-layar. Mau bawa tenda nggak punya. Kapan hari sih sudah lihat di online shop, tapi harganya mahal banget dan belum mampu untuk beli. Doakan ya Wir, biar kapan-kapan aku bisa camping lagi dan nginep di sini. Sebenarnya sih tendanya sudah aku masukkan ke keranjang kuning, tapi belum aku check out. Nggak tahu deh kapan check outnya. Biar kalian nggak bosan lihat mukaku terus, jadi kameranya aku hadapin belakang. Kalian aku mau nunjukin kalau aku bukan kuntilanak dan punggungku nggak bolong. Anyway busway, ini banyak banget lalat bertebaran di sekitarku. Mungkin karena aku makan pindang ya, jadi mereka mencium aroma-aroma. Tapi yang jelas bukan aroma kekayaan, karena yang kaya cuma pengusaha. Padahal setelah 120 detik aku baru menyadari kalau di sampingnya Pak Su itu ada bunga yang wapi pol. Lihat-lihat nih bunganya, aku nggak tahu namanya bunga apa. Nanti kalian bisa cari di Google. Yang jelas dia menghadap ke bawah. Berhubung ada emak-emak di belakangku yang bakar-bakar, jadinya bau asap dan aku terganggu. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah. Sekalian explore tempat-tempat lain yang belum terjamah. Untuk sampai ke seberang ini melewati sungai lagi. Duh, di sini tuh lebih licin dari yang tadi. Aku harus ekstra hati-hati karena kalau sampai jatuh ini lumayan bonyok ya kalau kebentur ke batu. Lihat aja batunya besar-besar. Kalau sampai kejedot bisa hilang ingatan. Please, ini realita, jangan ngarep kayak sinetron habis jatuh langsung kaya. Mana aku salah pakai sandal lagi, harusnya sih nggak pakai sandal yang ini. Tapi ya gimana lagi, udah kadung mau beli sandal yang lain, di sini gak ada toko sandal. Perjalanan ke seberang kira-kira butuh waktu 51 detik lagi, jadi aku putuskan berhenti sambil selfie-selfie. Duduk di sungai gini jadi ngingetin masa kecil. Karena dulu waktu kecil aku suka main dan mandi di sungai sama teman-teman. Selain mandi dan main, aku juga cari udang. Tapi sayangnya di sini tuh nggak ada ikan atau udang kecil. Lihat Wir, kakiku aku celup-celup gini biar seger. Airnya kenceng banget nih, aku deketin. Akhirnya setelah 21,5 detik kita sampai juga di seberang. Lanjut cari tempat yang nyaman untuk duduk-duduk, dan ini dia, kita sudah dapat tempatnya. Pas banget, tempatnya juga depan sungai, tapi di sini itu lebih sepi. Tapi setelah dipikir-pikir lama dan diskusi panjang, kira-kira 5 detik, akhirnya kita memutuskan untuk ke belakang. Di situ ada batu besar yang bisa dijadikan meja dan untuk naruh tas. Ya beginilah kalau peralatan seadanya, jadi harus cari cara untuk bisa bertahan hidup. Kayak banget ya bahasanya, padahal ini tuh tempat rekreasi. Baru juga duduk 1 detik, sudah ngeluarin makanan lagi. Ini aku ngeluarin ketan bubuk yang belum sempat dimakan. Sebenarnya sih aku agak sakit perut, tapi aku nggak bilang-bilang ke Pak Su karena nanti kalau bilang pasti diajak pulang. Padahal aku kan masih pengen duduk di sini. Kira-kira 60 detik duduk di sini, akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan aku mencium aroma-aroma. Aromanya berbau tajam. Aku kira kan kotoran kucing, tapi kata Pak Su bukan. Mana ada kucing di tengah hutan, yang jelas itu aroma dari manusia. Buset, kok sempat-sempatnya ya buang kotoran di sini. Padahal di sini tuh banyak banget fasilitas toilet dan bahkan ada musola bagi yang muslim. Nah, itu Pak Su jalan di depan. Aku memang sengaja minta untuk di depan karena biar bisa liatin barang yang kita bawa. Sedangkan aku cuma bawa tripod aja. Walaupun pemandangannya di sini indah, tapi aku jalannya cepet-cepet. Bukannya apa, aku takut ada si ulil. Memang sih ini bukan hutan liar, hutan yang dikelola sama perhutani. Isinya pinus-pinus aja. Tapi kalau ada anaconda kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau seperti monyet dan harimau itu nggak ada. Berhubung banyak banget di perjalanan itu ada bunga-bunga pinus, jadi aku ambilin dan aku kumpulin buat oleh-oleh si Hope. Lumayan kan ya, daripada aku beli online harganya 1.000 per biji. Nah ini gratisan. Aku ambil bunga pinus yang benar-benar bagus dan segar, sedangkan yang lapuk nggak aku ambil. Hope senang banget makan ini buat cemilan. Tapi dia makan daunnya aja, sedangkan batang di tengah daunnya nggak dimakan. Perjuanganku untuk nyari bunga pinus belum berakhir, bahkan Pak Su ke toilet aku pun tetap nyari. Setelah 36 detik nyari, akhirnya selesai juga. Aku dapat 1 kresek dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Iseng-iseng videoin bunga yang ada di pinggir taman karena memang bagus banget biar jadi kenangan. Selain itu buat nambah durasi. Ini dia perjalanan balikku menuju ke rumah. Jalannya mulus. Oke, lanjut. Maksudnya lanjut nontonnya, jangan ditinggal karena nanti di video terakhir aku mau nunjukin sesuatu. Apa ya kira-kira? Ya udah, jangan tanya mulu, lihat aja. Nah, ceritanya aku demi kalian nih, aku berhenti di pinggir kebun. Aku takut sih dikira mau nyolong, tapi nggak apa-apa. Karena niatku kan cuma mau ambil video, bukan mau ambil jeruk. Tuh lihat-lihat, nggak perlu pakai kaca pembesar. Aku liatin dari dekat, banyak banget kan buahnya, kuning-kuning lagi. Aku gemes banget pengen bantu panen, tapi sayangnya nggak ada petani yang panen hari ini. Niat hati pengen panen sendiri, tapi aku ingat kalau ini bukan kebunku. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka aku camping atau masak-masak di rumah aja seperti biasanya? Oke, aku udah dapat jawabannya, jadi aku bakalan selang-seling antara masak dan camping. Tapi kalau aku camping nunggu budget dulu ya, biar uang belanja nggak kepake. Karena kalau uang belanja sampai kepake, aku bisa puasa 1256 hari. What?